Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin al-faizin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala wa asdaqul qailin fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata fi rizqih aw yunsa'a fi atharih falyasim rahimah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, al-hujjaj wal masyayikh wal asatidzah al-a'izzah, sama-sama kita hormati para ustaz, para hujjaj, para orang tua, bil khusus ketua dan juga pengurus majelis taklim Musholah Al-Jihad, orang tua kita segenap Bapak Hujjaj, Bapak Haji, dan kepala lingkungan, hadirin sekalian jamaah Musholah Al-Jihad yang berbahagia. Malam hari ini kita belum mulai pengajian kitab, belum kita mulai pembacaan kitab. Kadangkala ada dalam satu perhidangan itu ada sesuatu yang dinamakan dessert. Tahu dessert nggak? Dessert nggak tahu ya? Nggak ada di Bintang Ramadan. Jadi makanan pembuka, ada makanan pembuka. Atau kadang-kadang kita juga perlu sebelum makan, kadang-kala kita perlu juga makan vitamin dulu. Jadi belum mulai membaca kitab, artinya belum ada yang pokok yang kita bahas, yaitu bacaan kitab Nasha'il Ibad. Tapi kita awali dengan pembukaan, kita awali juga dengan asupan-asupan yang nanti insya Allah bisa kita bawa pulang. Karena suasananya di sini juga masih suasana halal bihalal. Ada yang belum ketemu saya, atau mungkin diantara kita juga di sini ada yang belum ketemu, baru ujuk-ujuk malam ini ketemu. Maka di sini kita gunakan kesempatan ini untuk halal bihalal, saling mohon, saling maaf memaafkan, dan mohon halalnya dari satu sama lain. Dan saya yakin bapak-bapak semua sudah memaafkan Bang Holil. Maafin kangen nih? 5 tahun gak ada gajinya, masa iya gak dimaafin kebangetan. Dan udah benar-benar berupaya supaya majlis ini hidup dan juga berusaha supaya musholah ini jadi ramai. Insya Allah apa yang dilakukan oleh Bang Holil ini bermanfaat. Allah berikan ganjaran dan juga Allah berikan juga keberkahan untuk kita semuanya yang sama-sama meramaikan musholah ini. Dan juga tentunya saya juga mohon maaf apabila dalam pertemuan-pertemuan kita dulu itu ada kekurangan dan juga keliruan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak sekalian, dalam rangka halal bihalal ini kita mengingat apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Bulan Ramadan kemarin kita melakukan amalan-amalan, melakukan ibadah-ibadah yang tidak biasanya kita lakukan di luar Ramadan. Maka hendaklah apa yang sudah kita biasakan di Ramadan ini kita biasakan juga di luar Ramadan. Kalaupun tidak semuanya, minimal ada satu aja yang tetap, atau ada satu aja yang nyangkut dari Ramadan. Contoh misalnya, dulu mah waktu Ramadan sedekah itu setiap sore karena ada takjil atau ada memberikan bukaan kepada orang-orang. Nggak bisa tiap sore, ya paling enggak tiap Jumat sekali. Kalau belum bisa tiap Jumat sekali, banyak kajian yang macam-macam, belum lagi keperluan buat anak-anak, paling enggak sebulan sekali. Ini yang saya maksud, paling enggak ada yang nyangkut, ada yang berbekas dari Ramadan kita. Maka amalan-amalan seperti sedekah atau sholat malam kita selalu dalam bulan Ramadan, selesai sholat isya, selesai ba'diyah kan kita sholat lagi. Namanya sholat apa? Sholat taraweh. Kalau nggak bisa 20 rakaat, ya minimal 12 rakaat. Sholat hajat. Kalau 12 rakaat nggak bisa juga, minimal 2 rakaat. Kalau 2 rakaat nggak bisa juga, minimal ba'diyah isya aja udah ba'diyah isya. Jadi jangan loss sama sekali, lepas sama sekali, nggak ada sunnah-sunnahnya. Tapi kalau nggak bisa juga, ya minimal sholat jamaah ke musholah. Orang yang sholat jamaah isya, orang yang berjamaah sholat isya
maka ka'an nama yakumul laila nisfahu, kata Rasulullah. Orang yang sholat isya berjamaah itu sama aja orang yang begadang ibadah selama setengah malam. Itu sholat isya. Kemudian orang yang berjamaah sholat subuh, faka'an nama yakumul laila kullah. Orang yang berjamaah sholat subuh itu sama pahalanya seperti orang yang begadang semalaman ibadah terus. Kira-kira gampangan jamaah isya apa jamaah subuh, Pak? Banyak kasih isya atau subuh jamaah yang di sini, Pak? Sama sih. Biasanya memang lebih berat subuh. Maka di subuh ini utamanya orang yang jamaah sholat subuh ini sama seperti orang yang menghidupkan malam atau qiyamul lail, semalaman suntuk dia nggak tidur tapi dia melakukan ibadah pada Allah. Ini sholat subuh. Ada yang berbekas paling tidak dalam Ramadan kita. Ramadan di sini saya yakin sampai tanggal 20 kemarin sholat subuhnya masih penuh ya. Masih penuh. Nggak tahu udah sekarang. Sampai luar-luar kan sendalnya. Itu hendaknya jangan kita hilangkan begitu saja. Kalau belum bisa keseluruhannya, belum bisa sholat sunnah sampai 20 rakaat ditambah 23 rakaat, minimal ada yang berbekas dan yang ada yang kita sisakan di luar Ramadan. Ya sholat subuhnya jamaah atau sholat isyanya jamaah. Ini agar Ramadan ini meninggalkan kenang-kenangan atau meninggalkan bekas pada kita, yaitu bekas yang baik sepeninggalannya. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, hadirin, para salaf soleh, orang-orang soleh dari generasi salaf, yaitu generasi murid dari tabi'in. Sebagaimana kita tahu, masa yang paling bagus dan masa yang paling utama itu adalah masa ketika Rasulullah masih ada. Orang-orangnya adalah orang utama, namanya Rasulullah sebagai pemimpin atau guru, kemudian murid-muridnya namanya sahabat. Setelah Rasulullah wafat, maka sahabat sebagian ada yang jadi guru, ada yang jadi ulamanya sahabat. Maka orang-orang yang berguru kepada sahabat nggak ketemu dengan Nabi namanya tabi'in. Nah, masa tabi'in ketika sahabat wafat, maka gilirannya tabi'in, sebagian ada yang jadi guru. Ada orang-orang yang tidak ketemu dengan sahabat tapi ketemunya dengan tabi'in dan belajar kepada tabi'in, namanya tabi'in atau atba'ut tabi'in. Nah, setelah masa itu baru namanya masa salaf. Salaf itu adalah generasi tradisional atau generasi klasik, generasi yang terdahulu. Para salaf soleh itu diantaranya adalah Hasan al-Basri dan beberapa ulama seperti Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Ini adalah generasi salaf soleh, orang-orang terdahulu yang soleh. Salaf soleh ini punya kebiasaan, ketika Ramadan telah berlalu, ini punya kebiasaan memohon kepada Allah supaya perbuatan atau amal-amal dan ibadahnya di bulan Ramadan ini diterima. Jadi doa selesai Ramadan terus doa. Doanya saudara bukan cuma sehari 2 hari, bukan cuma bulan Syawal aja. Doanya 6 bulan. 6 bulan setelah Ramadan doa. Allahumma taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah Ramadan kami. Ya Allah, terimalah ibadah-ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan. Ini doa selama 6 bulan. Jadi kalau Ramadan selesai, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampai bulan Rabiul Awal itu doanya. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna sholatana fi Ramadan, Rabbana taqabbal minna siyamana fi Ramadan. Terus doanya. Jadi punya harapan yang sangat bergantung kepada Allah selama 6 bulan, mohon kepada Allah supaya ibadah-ibadah Ramadan kemarin diterima. Ada nggak yang sampai sekarang masih doa supaya Ramadan diterima? Yang mana orangnya? Salaf soleh 6 bulan Bapak-bapak, 6 bulan doa. Jadi terhitung mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Rabiul Awal, doanya ya Allah, terimalah yang sudah kami lakukan di bulan Ramadan, sedekah kami, sholat kami. Ini salaf soleh, saking benar-benar menginginkan ibadah Ramadannya itu diterima oleh Allah.
Karena kalau ibadah Ramadan diterima, ukurannya insya Allah nanti ibadah-ibadah yang lain itu juga terangkat dengan terangkatnya ibadah di bulan Ramadan. Nah kemudian lanjutannya dalam kitab milik Lataiful Ma'arif milik Ibnu Rajab Al-Hambali, wa kanu yad'una Allah ayyuballighahum Ramadan sittata asyhur. Salaf soleh kalau tadi berdoa selepas Ramadan 6 bulan berdoa supaya amalan-amalan di Ramadannya diterima selama 6 bulan, doa terus. Nah kemudian menjelang Ramadan ini minta supaya disampaikan kepada Ramadan lagi. Jadi 6 bulan doa selesai Ramadan, dan 6 bulan sebelum Ramadan doa lagi, doa supaya disampaikan kepada Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Kalau kita biasanya mulai doa Allahumma barik lana wa balighna Ramadan, biasanya bulan apa? Bulan Rajab biasanya. Bulan Rajab. Jadi 2 bulan sebelum Ramadan. Bulan Rajab masuk, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi 2 bulan sebelum Ramadan baru doa itu. Tapi salaf soleh mulai 6 bulan sebelum Ramadan udah doa itu. Jadi doanya apa? Doanya kapan? Doanya mulai Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban. Jadi selama 6 bulan menjelang Ramadan minta pada Allah supaya disampaikan kepada Ramadan. Selesai dari Ramadan, 6 bulan selesai Ramadan minta kepada Allah supaya diterima ibadah Ramadannya. Ini salaf soleh, generasi-generasi mulia, murid-murid daripada tabi'in. Ini benar-benar mengharapkan ridho dan rahmat Allah supaya disampaikan. Nggak terima cuma dari bulan Rajab, tapi dari bulan mulut, dari bulan Maulid udah mulai doa. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Rabiul Awal wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan mulut ini dan sampaikanlah kami kepada Ramadan. Nah, besok kita gitu juga ya. Jadi mulai membayangkan atau mempersiapkan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Orang kalau 6 bulan udah siap-siap Ramadan, saudara, itu biasanya bulan Ramadan udah tinggal ibadah doang. Jadi udah gak mikirin apa-apa. Uang lebaran udah beres sudah. Soalnya udah dipikirin dari 6 bulan sebelumnya. Udah dipersiapkan sehingga Ramadan itu sudah tinggal ibadah saja. Ini apa yang dilakukan oleh salaf soleh diantara doa-doa dan juga pengharapan-pengharapan salaf soleh setelah Ramadan dan selesai Ramadan. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan hadirin, pengajian kita, pertemuan-pertemuan semacam ini di majelis-majelis taklim atau di majelis-majelis dzikir ini setidaknya untuk silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi athari falyasim rahimah." Barang siapa yang pengen rizkinya luas, jembar, rizkinya banyak dan berkah, aw yunsa'a lahu fi athari, atau pengen dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya silaturahim, menyambung persaudaraan. Yang kita lakukan di majelis ini, insya Allah selain menuntut ilmu, ini termasuk kita silaturahim. Amin. Amin. Jadi insya Allah umurnya panjang sepanjang semuanya. Amin. Panjang dalam arti berkah di sini. Ada orang yang umurnya panjang tapi nggak manfaat jadi apa-apa. Ada, alhamdulillah. Tapi ada umurnya nggak terlalu panjang, umurnya singkat saja tapi berkah karena banyak manfaatnya. Ulama-ulama dulu sebagian ada yang seperti itu. Seperti Imam Ghazali umurnya cuma 55. Tapi kitabnya sampai sekarang dibaca, Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, banyak dibaca di sini. Seperti Imam Syafi'i cuma 50 umurnya. Imam Syafi'i yang terkenal sebagai ulama madhab dan juga lebih senior dibanding Imam Ghazali, lebih alim dibanding Imam Ghazali. Imam Syafi'i umurnya cuma 50. Tapi sampai sekarang sholat kita ya ikut Imam Syafi'i. Pakai kunut itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Terus ada Imam Nawawi namanya. Nama aslinya Syarafuddin.
Syarafuddin Abu Zakaria An-Nawawi. Nawawi itu nama tempat sebenarnya Pak. Ada tempat namanya Nawa. Jadi sebuah tempat di sana di wilayah Timur Tengah namanya Nawa, desa Nawa. Maka disebut sebagai Nawawi. Kalau sini kan Banten disebut Bantani, Betawi disebut Batawi, Al-Batawi, Bang Khalil Al-Batawi misalnya. Kalau Bang Iwan Al-Cegiri, Cegir. Jadi Cegiri, Nawawi, Bantani. Begitu juga Nawawi, ini asalnya dari Nawa. Imam Nawawi nama aslinya Syarafuddin Abu Zakaria An-Nawawi. Usia beliau cuma 40. Tapi karyanya sampai sekarang ini dibaca seperti Minhajut Thalibin. Kemudian Al-Adhkar, kitab Al-Adhkar itu kayak karya Imam Nawawi juga. At-Tibyan ini karya Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi yang dari sana ya, yang dari benar-benar dari Nawa, bukan Syekh Nawawi Banten bukan. Dan lebih senior Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi Banten masa hidup beliau tahun 1800-an. Kalau ini Imam Nawawi lebih dulu. Dan ini Imam Madhab Syafi'i. Imam Syafi'i, ulama-ulama di generasi setelahnya ini ada yang disebut sebagai Imam Madhab atau yang menyebarkan madhab-madhab Imam Syafi'i. Ini diantaranya adalah Imam Nawawi. Usianya cuma 40, tapi berkah karyanya sampai sekarang masih dibaca seperti At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Ini kitab-kitab yang sampai sekarang dibaca berkah. 40 tapi berkah, memberikan manfaat yang banyak. Nah begitu juga kita, kalau kita mau umur kita berkah, rizki kita berkah, umurnya meskipun tidak panjang tapi banyak manfaat, rizkinya meskipun tidak banyak tapi banyak manfaat, maka hendaklah silaturahim, nyambung silaturahim atau nyambung persaudaraan kita. Insya Allah berkah hidup kita, rizkinya berkah, umurnya juga gitu, umurnya berkah. Lagian kalau panjang-panjang juga kesiksa Pak. Umur panjang banget itu pasti kesiksa. Teman-teman gue udah pada mati, tapi gue sendirian. Ada cucu kagak paham banget sama gue. Ya cucu mah udah beda. Namanya gen apa sekarang? Iya. Ada gen Z, ada gen alpha sekarang. Pasti udah beda, gak paham. Jadi kalau terlalu panjang juga ya kadang-kadang nyiksa juga. Karena udah gak ada angkatannya. Nah dalam rangka silaturahim pengajian kita ini, yang kedua dalam rangka mengingat-ingat kenikmatan atau pemberian Allah yang sangat banyak yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita mengingat Allah dengan duduk di sini. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat kesehatan. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat pendengaran, penglihatan, masih bisa dengerin pengajian, masih bisa duduk dengan sehat tanpa alat bantu kesehatan. Ini dalam rangka mengingat nama Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita sekalian. Begitu banyak nikmat Allah, karenanya alhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu perlu kita ucapkan terus-menerus. Alhamdulillah. Ada banyak tafakkur atau perenungan yang bisa kita lakukan. Kita boleh tafakkur, boleh merenungkan tentang dosa-dosa kita supaya kita makin takut pada Allah, boleh. Boleh kita merenungkan penciptaan alam, betapa Allah menciptakan langit, alam semesta, bahkan menciptakan organ tubuh kita ini demikian sempurna, boleh. Boleh kita mengingat ayat-ayat Allah, tafakkur tentang Al-Quran, boleh. Seperti kita ngaji di sini, inilah ngaji tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, boleh. Boleh juga kita mengingat Allah, caranya adalah dengan mengingat nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, ini adalah nikmat yang wajib disyukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ala Allah itu artinya nikmat-nikmat Allah. Nikmat, alhamdulillah sudah Allah berikan kesehatan. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan. Orang-orang mungkin jam segini masih di jalan, kita mah udah duduk, mana AC, habis ngaji dikasih makanan. Mana ada lagi yang begitu?
Semua kan nikmat semua, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan perlu sering-sering membaca alhamdulillah. Perlu sering-sering membaca alhamdulillah dalam rangka syukur. Ucapan alhamdulillah yang kita ungkapkan saudara, ini lebih utama dibanding nikmat itu sendiri. Di sisi Allah lebih mulia ucapan alhamdulillah dibanding nikmat itu sendiri. Kalau ada seseorang misalnya menerima rezeki nomplok dalam keadaan sehat juga, badannya sehat, semuanya sehat, kemudian dapat rezeki nomplok, kemudian dia menyebutkan alhamdulillah, alhamdulillah atas nikmat kesehatan, atas rezeki yang baru saja datang, dia mengucapkan alhamdulillah benar-benar, maka ucapan alhamdulillah di sisi Allah itu lebih utama dibanding rezeki yang segede itu tadi, dapat 5M misalnya. Sebab 5M, apartemen, mobil, itu di sisi Allah nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Allah mau ngasih aja. Tapi begitu seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah ini di sisi Allah lebih utama dibanding rezeki. Karena dunia di sisi Allah itu nggak ada nilainya. Karenanya seorang hamba itu wajib sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Kata seorang ulama namanya Sahal At-Tusturi, beliau mengucapkan, kata beliau, ma min ni'matin illa yuqul lahu alhamdulillah illa wa huwa abdul. Tidak ada satu nikmat pun yang kemudian diucapkan alhamdulillah, tidak ada, kecuali alhamdulillah itu lebih utama dibanding nikmat itu. Contoh tadi misalnya dikasih 5M, badan sehat, kan percuma 5M kalau stroke ya. Ini badan sehat, semuanya anak-anak pada sehat, dikasih 5M, masuk rekening. Alhamdulillah. Ini ucapan alhamdulillah lebih utama dibanding nikmat sehat, dibanding nikmat uang 5M, dibanding nikmat keluarga. Ucapan alhamdulillah ini di sisi Allah lebih utama. Kenapa demikian? Karena ilham istilahnya, atau bimbingan, petunjuk untuk mengucapkan alhamdulillah itu adalah petunjuk dari Allah juga. Kita bisa bilang alhamdulillah, ini berarti akan mendatangkan nikmat berikutnya. La in syakartum la azidannakum. Ini akan mendatangkan nikmat berikutnya. Jadi bukan nikmat yang berhenti, tapi lantaran alhamdulillah kita berterima kasih pada Allah, lantaran alhamdulillah nanti bakal ada nikmat yang berikutnya. Makanya jangan lupa bilang alhamdulillah kalau dapat nikmat. Dan dalam keadaan yang seperti ini, sehat, kemudian bisa punya kesempatan ngaji, punya kesempatan sholat jamaah, ini juga sering-sering alhamdulillah. Karena lebih keren seperti ini Pak, lebih keren dan lebih bagus kita mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan sehat, daripada entar ingat Allah waktu ditegur jangan, tapi ingatlah Allah, yakni ingatlah Allah dengan mengingat nikmatnya dalam keadaan kita masih normal. Dulu ada Pak, ada orang ceritakan umat sebelum Nabi Muhammad SAW, ada orang dikasih sehat terus, nggak pernah sakit, bertahun-tahun nggak pernah sakit, bertahun-tahun nggak pernah kena musibah, jadi nggak pernah apes, nggak pernah sial, untung terus orang itu. Malaikat kemudian bilang kepada Allah, malaikat ngadu kepada Allah, ya Allah, ini hambamu ratusan tahun nggak pernah ingat pada engkau. Kata Allah, wahai malaikat, dia tidak mengingatku karena nikmatku. Coba entar aku kasih musibah, bala, aku kasih ujian berat, coba dia pasti mengingatku. Betul, Allah perintahkan satu malaikat diperintahkan, coba itu dicolek dikit uratnya, sarafnya colek dikit aja, menyon. Menyon yang tadinya bisa alhamdulillah sekarang nah di situ dia udah mulai Allah, udah mulai Allah.
Terus kata Allah kepada malaikat, tuh lihat bagaimana, apa kata Allah, dia lupa karena nikmatku, dan sekarang aku berikan musibah, dia mengingatku. Dan kalau musibah ada perlunya untuk itu tadi, untuk mengingatkan kita. Begitu hamba ini memanggil dengan lisan yang udah belok, udah dicolek sarafnya, dengan lisan yang udah nggak sempurna, Allah dia menyebut itu, maka Allah kemudian datang, labbaik ya abdi, iya wahai hambaku. Allah, iya, kemarin kemana aja? Lagi sehat kemana aja? Makanya kita lagi sehat seperti ini, lagi lapang dan penuh keluasan, ini hendaknya kita sering-sering mengucapkan Allah, mengingat Allah dengan mengingat nikmat. Jangan nunggu ditegur, jangan nunggu kayak orang tadi, nunggu dicabut dulu nikmatnya baru ingat sama Allah. Jangan, naudzubillah. Cukup dengan alhamdulillah, dan jangan pernah berpikir bahwa alhamdulillah doang, jangan. Alhamdulillah lebih utama dibanding nikmat yang kita terima, karena nikmat yang Allah berikan, dunia dan seisinya, itu di sisi Allah nggak ada apa-apanya, remeh. Allah mau kasih aja semuanya. Satu orang dikasih satu tek nih sini semua, Allah nggak bangkrut. Nah itu nggak ada nilainya. Yang ada nilainya itu alhamdulillahnya kita ketika diberikan nikmat. Ada seorang kiai, seorang waliullah juga, Allah yarham, Mbah Syahid Kemadu. Mbah Syahid Kemadu itu zikirnya alhamdulillah, Pak. Terkenal dengan kiai alhamdulillah. Nah beliau sahabat dari Kiai Khalil Bishri, guru saya, sahabat dari Kiai Khalil Bishri. Beberapa kesempatan saya juga pernah melihat Mbah Syahid Kemadu ini bertamu pada Kiai Khalil Bishri. Jadi zikirnya alhamdulillah, dikenal dengan wali alhamdulillah atau kiai alhamdulillah. Pondoknya namanya alhamdulillah pondoknya. Ada di Kemadu, daerah Rembang juga. Yang saya perhatiin kalau di dalam yai atau lagi bertamu, duduk alhamdulillah, tinggal lama alhamdulillah, alhamdulillah terus. Salaman sama santri alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pernah satu waktu jalan dari Semarang, kiai bareng sama Mbah Syahid Kemadu. Kalau dari Semarang ke Lembang kan lewat Demak. Demak itu pinggirnya kali. Nah, ada yang pernah lewat situ ya? Demak itu pinggirnya kali. Dan biasanya di situ ada yang mandi. Yang mandi kadang bocah, ya kadang mama mandi juga. Ya tahu dah kalau mama lagi mandi situ ya. Yang lainnya kiai lain, astagfirullahaladzim, Kiai Syahid, alhamdulillah. Kata kiai, Mbah, alhamdulillah, alhamdulillah di rumah udah ada kamar mandi, nggak perlu kali. Alhamdulillah keluarga saya mandinya udah pakai yang lain. Itu maksudnya begitu. Bukan alhamdulillah dapat begitu, bukan. Tapi alhamdulillah saya di rumah udah ada keran, udah ada segala macam gampang. Ini alhamdulillah, menerima nikmat dengan ucapan alhamdulillah, maka alhamdulillah kita ini lebih utama dibanding nikmat yang kita terima itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.